benih yang tadi kita ambil, kita langsung taruh di air kunyit tersebut. Kemudian kita di 1 jam sampai dengan 2 jam sebelum diambil dari tempat. Bagaimana cara melebatkan tanaman cabai kita hanya dengan menggunakan kunyit sejak awal persemaian, sejak awal tebar benih sampai dengan menjelang panen seperti ini. Simak video ini, jangan setengah-setengah, jangan di skip, tonton full agar tidak gagal paham. Yang pertama, Beli akan mulai dari awal terlebih dahulu, yaitu persiapan untuk mengambil benih dari tanaman cabai, atau sahabat juga bisa mengambilnya dari dapur. Yang pertama, bila sahabat memiliki tanaman cabai yang sudah berbuah, usahakan menunggu tanaman cabainya agar benar-benar matang, memerah, dan teksturnya itu sudah mulai lembek. Nah, jadi ketika ditekan teksturnya lembek, inilah buah cabai yang sudah siap kita ambil sebagai benih. Jangan ambil buah cabai yang teksturnya masih keras, apalagi yang baru belajar memerah. Hasilnya pasti tidak akan maksimal. Kemudian ambil bijinya dengan cara merobek kulit luar dari cabai. Kemudian ambil bijinya, bijinya pasti sudah keras, bertekstur, dan kemudian padat. Dan Beli tidak menggunakan metode yang umum digunakan. Jadi mengambil bagian tengah dari cabai, Beli ambil saja semuanya. Karena nanti biarkan di persemaian yang akan mensortir benih mana yang tumbuh baik. Kemudian setelah itu, si kunyit pun mulai berperan, sahabat. Perannya apa? Sahabat tinggal memarut kunyit, kemudian peras airnya. Usahakan tidak dicampur dengan air biasa. Usahakan hanya air perasan kunyit yang murni. Kemudian benih yang tadi kita ambil, kita langsung taruh di air kunyit tersebut. Kemudian kita diamkan, kita goyang-goyangkan, kita diamkan kurang lebih sekitar 10-15 menit. Setelah itu sahabat bisa ambil tisu, kemudian keringkan di tisu, dan sahabat pun bisa menjemurnya, mengangin-anginkannya sampai kadar air pada benih itu berkurang. Terlebih bila sahabat ingin menyimpannya dalam kurun waktu yang lama. Ini penting sekali karena akan mencegah juga kehadiran jamur atau patogen yang bisa merusak benih ketika dalam penyimpanan. Kemudian setelah kering, nah ini contohnya sahabat ya, setelah kering hasilnya akan seperti ini. Jadi kuning berkilau, kuning keemasan berkilau, luar biasa seperti benih pabrikan. Dan tentu saja sudah siap untuk disemai. Kemudian semai pada wadah berupa Beli menggunakan di sini polybag sahabat ya. Sahabat bisa menggunakan wadah yang lain. Yang penting ketinggian dari media itu cukup, jangan terlalu dangkal karena nanti pertumbuhan benih di persemaian tidak akan maksimal. Kemudian sahabat semai, kemudian siram, dan akhirnya setelah tumbuh, sahabat, setelah benih tumbuh dan kemudian siap untuk dipindah tanamkan ke lahan maupun ke polybag yang lebih besar, sahabat tinggal siramkan air kunyit kembali. Paling tidak ini 1-2 jam sebelum kita melakukan pindah tanam. Jadi siramkan ke dalam polybag yang sudah ditumbuhi oleh benih ini sahabat. Jadi sebelum pindah tanam ke polybag yang lebih besar ataupun ke lahan, silahkan sahabat siramkan air perasan kunyit ini 1 jam sampai dengan 2 jam sebelum diambil dari tempatnya. Ini penting sekali karena terbukti kunyit bisa menekan stres. Jadi bukan hanya manusia yang stres, tanaman juga bisa stres ketika dipindah tanamkan. Terbukti kandungan kurkuminnya bisa menekan stres tanaman pada saat tanaman akan dipindah tanamkan. Dan video ini sudah ada sebelumnya dan sudah terbukti bagaimana pertumbuhannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Sahabat tinggal lihat di channel YouTube Beli. Di sana ada yang judulnya efek kunyit untuk pertumbuhan tanaman, itu real 100% fakta. Video-video berikutnya juga Beli update bagaimana perkembangannya, dan silahkan ikutin. Dan luar biasa sekali, tanaman menjadi cepat besar dan kuat dari gempuran hama dan penyakit. Luar biasa, silahkan dibuktikan. Dan kemudian yang terakhir, sahabat bisa mempersiapkan mulai dari sekarang bagaimana cara kita membuat pupuk organik cair yang berbasis kunyit ini sahabat. Jadi caranya seperti ini, Beli akan tunjukkan bagaimana step by step cara membuat pupuk organik cair yang tidak hanya berfungsi sebagai pupuk saja, tapi juga sebagai penjaga atau sebagai pestisida nabati. 2 action dalam 1 formula. Yang pertama, siapkan air, ini kurang lebih sekitar 10 liter sahabat ya, karena ini ember 20 liter. Nah jadi sekitar 10 liter. Kemudian sahabat tinggal tambahkan limbah-limbah bekas penggunaan kunyit di dapur, atau kalau ada tukang jamu sahabat bisa minta di tukang jamu. Kemudian juga di dapur ketika istri atau keluarga kita memasak pasti menggunakan kunyit, kemudian kulit-kulitnya itu pasti kemungkinan besar dibuang sahabat ya. Nah kemudian kita bisa masukkan ke dalam air ini. Oke.
Berapapun yang ada, jangan dipaksakan. Jadi jumlahnya bisa bertahap karena ini bisa ditambahkan dari hari ke hari. Kemudian tambahkan ini. Nah, ini ada kulit telur yang sudah dihancurkan. Ingat, yang sudah dihancurkan ya, semakin kecil semakin baik karena akan semakin indah untuk terurai. Nah, di sini boleh menambahkan kurang lebih sekitar 2 genggam. Ini sudah berbentuk tepung. Oke. Kemudian yang terakhir, yang paling mudah untuk membuat pupuk organik cair adalah dengan menggunakan biang kompos ini. Jadi beli akan tambahkan, karena ini 10 liter, maka beli akan tambahkan 1/4 bungkus dari biang kompos. Aduk. Oke, kemudian langkah terakhir sahabat tinggal tutup. Bisa menggunakan plastik, bisa menggunakan karung seperti ini. Nah, tutup, kemudian bisa diisi setiap hari dengan bahan organik berupa kunyit ataupun kulit telur yang sudah dihaluskan. Tidak perlu lagi ditambahkan dengan biang kompos. Cukup 2 bahan tersebut. Apakah bisa menggunakan bahan organik yang lain? Beli untuk lebih fokus kepada hasil di fase generatif, beli sarankan cukup gunakan 2 bahan ini saja, karena 2 bahan ini sudah terbukti sahabat dapat digunakan tidak hanya sebagai pupuk organik cair tapi juga sebagai pestisida nabati, bahkan penguat daya tahan tanaman dari serangan keriting daun dan serangan-serangan hama lainnya. Taruh di dalam ruangan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Bisa menambahkan setiap hari atau setiap 2 hari sekali, dan kemudian pada minggu kedua atau 15 hari setelah ini sahabat bisa mulai menggunakannya. Campur dengan air perbandingan 1:5 sampai dengan 1:10, tergantung dari besarnya tanaman yang sahabat pupuk atau usia tanaman cabai yang ingin sahabat pupuk. Sahabat tinggal sesuaikan. Yang pertama, silahkan gunakan dosis yang paling encer, kemudian perhatikan pertumbuhannya, kemudian bisa ditambahkan larutannya bertahap demi tahap. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusahalah menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Ada cerita menarik dari Aglonema liliput mini ini sahabat. Jadi awalnya beli diberi, sebenarnya bukan diberi, tapi beli meminta aglonema yang sudah sakit, yang hanya tersisa 1 lembar daun saja beberapa bulan yang lalu sahabat. Jadi tampilannya tidak seperti ini. Kemudian beli coba-coba untuk meracik media untuk aglonema. Ini bahannya salah satunya adalah pupuk granul, kemudian juga di sini ada andam, humus bambu, kemudian juga yang putih-putih ini ada perlite, kemudian juga ada sekam bakar 100%. Kemudian juga berikan sedikit biang kompos, dan ternyata luar biasanya hasilnya jadi seperti ini. Dan terus terang beli sebenarnya sedikit terkejut juga dengan hasil yang ditunjukkan oleh liliput mini ini. Luar biasanya. Dan bila sahabat penasaran seperti apa bentuknya, ini beli sudah bikin kemasan yang 1 kilo. Jadi seperti ini sahabat ya. Di sini ada yang putih-putih, ini adalah perlite, kemudian di sini ada granul, kemudian juga ada humus bambu, kemudian juga ada andam. Nah, jadi ini semua beli cari di hutan terdekat dan hasilnya ternyata luar biasa.